Bandus nih. Bandus cewek apa cowok? Cowok. Yang paling gak enak saya dulu zaman S1 ya jadi pro bandus terus apalagi kurus kan enak banget kan belajar anatominya. Ya siapa yang bersedia? Jadi traktor bakso ya. Biasanya tuh kayak gitu. Akan jauh lebih itu ya. Lem mineral mau nggak? Inspeksi beneran dibuka loh, pamer otot gitu. Kalau kaosnya dibuka nggak apa-apa? Kaosnya dibuka. Oh. Ini deket banget nih. Ini ya, pornografi mukanya disensor ya. Arah biasanya pasien kita minta duduk ya. Tujuannya tuh pertama memang pemeriksaan dinding posterior itu nggak mungkin pasiennya tengkurap gitu kan. Bisa aja sih tengkurap, tapi kebanyakan kita melakukan pemeriksaan duduk. Ada beberapa alasan kita melakukan pemeriksaan duduk. Kalau ini ada suatu kelainan berupa cairan, maka cairan ini pasti akan jatuh ke bawah, ya nggak? Sehingga kita melakukan perkusi itu pasti akan mendapatkan batasan sonor dan redup kalau dia bentuknya cairan. Kamu bayangkan kalau pasien itu tidur, dapat nggak kita batasan antara sonor dengan redup tadi? Nggak akan kita dapatkan. Makanya itu jadi salah satu alasan kenapa yang posterior duluan, kenapa posterior itu harus duduk, kayak gitu ya. Ya mas, kamu kakinya di situ aja mas, karena temenmu mau ngeliat bagian posterior dulu. Dan posisi kita lihat dari seperti ini posterior, kita awali dulu dengan inspeksi yang pertama adalah kamu perlu diri kan nggak pernah di gitu masih ada Dr. Fahri yang jadi apa model untuk melakukan pemeriksaan. Inspeksi kita bagi menjadi dua ya, apa saja? Dinamis dan statis. Dinamis artinya yang bergerak, statis artinya yang diam saja. Jadi dokter itu walaupun diem, ya kan enak dokter tuh pegang-pegang dibayar gitu ya. Enggak, kita tuh melihat saja itu sudah banyak sekali penilaian yang kita lakukan. Inspeksi aja kita lihat bagaimana statisnya. Kita lihat ada kelainan apa sih di dinding dada. Kelainan yang bisa kita lihat itu apakah ada kelemahan dari dinding dada. Ya, misalnya kelainan bentuk, kemudian ada sekar di kulitnya, ada kelainan vegetasi. Kalau kalian pernah ketemu dengan tumor-tumor paru atau tumor-tumor mediastinum, nanti kalian akan lihat pelebaran vena di dinding dada. Jadi banyak banget pembuluh darah kayak gini. Kan normal ya kalau di tangan, apalagi kalau kalian suka lari kan tangannya pasti banyak venanya melebar juga ya. Ya, karena orang lari kan tangannya ke bawah ya, jadi gravitasinya lama-lama besar ya. Beda, tapi ini nggak ada di sini, adanya di dada. Ini banyak banget kita lihat vegetasinya ya. Apakah untuk melihat itu semua kita dengan cukup melihat saja secara statis. Kemudian tanpa melakukan instruksi ke pasien kita lihat bagaimana pergerakannya secara dinamisnya. Karena manusia itu kalau dibilang bapak napas pak, napas itu sifatnya sukarela atau bisa dikendalikan. Tercampur ya, bisa diatur, bisa nggak diatur. Misalnya saya bilang napas Mas Dian ini cepat banget, dia akan mengatur napasnya, ya, biar kelihatan normal. Itu ada upaya, ya. Makanya biasanya kita tidak memberikan instruksi dulu pada saat inspeksi untuk melihat bagaimana. Pertama kali kita lihat pergerakan dinding dadanya, apakah ada yang tertinggal pada pasien, apa GBS, mistenia gravis, ada kelainan otot muskular, ya, kelainan fibrosis dan sebagainya menyebabkan dari ketertinggalan. Kemudian bagaimana bentuknya, apakah ada deformitas ya. Pada pasien-pasien dengan kelainan paru yang besar di salah satu sisi, misalnya TBC, destroyed lung, pneumotorak yang lama, cairan paru yang lama, ada tumor, maka salah satu sisi akan lebih besar atau lebih mengecil gitu ya. Pada pneumotorak yang tension itu, paru-paru yang tension itu akan kelihatan jembung dibandingnya sisi sebelahnya. Pasien yang mengalami atelektasis paru, paru-parunya kempes gitu, bukan pneumotorak ya, atelektasis, maka paru-parunya akan kecil, biasanya bentuk kayak gini jadi kayak gini ya, jadi dia lebih kecil. Dari sini kita lihat, oh ada kelainan dari bentuknya, ada deformitas dari kafum torak, kemungkinan nanti akan saya cari ini, dan itu semuanya tidak dijelaskan ke
pasien gitu ya. Jadi kita dokter itu nggak cuma ngelihat dibayar tuh nggak, ada yang berpikir oh ada kelainan di sisi sini. Itu yang kita lihat dari inspeksi. Lebih lengkapnya di textbook kalian poin-poin apa saja dilihat. Selain inspeksi, baru kemudian kita lakukan palpasi. Palpasi biasanya pakai handskun. Kalau zaman saya dulu nggak pakai handskun. Jadi harus menghangatkan tubuh dulu. Kadang tangan kita dingin gitu. Ada di ruangan ber-AC pas megang pasien nggak nyaman pasien. Jadi diminta untuk menghangatkan. Tapi aturannya sekarang kan menyentuh pasien menggunakan sarung tangan ya. Kita pakai sarung tangan. Pertama kali palpasi yang kita kerjakan ada beberapa titik palpasinya. Untuk posterior ada, baru belum baca nih. Padahal di aturan di sini prioritas dulu loh. Kalau mau prioritas lama banget lagi. Ya, titiknya palpasi. Ada berapa? Ada 4 ya. 4 kanan, 4 kiri. Boleh dari poin paling atas, boleh poin yang paling bawah. Kalau urutan biasa kita gunakan itu palpasi dulu biasanya dari poin paling atas 1, 2, 3, 4. Kemudian paling akhirnya baru menghitung pergerakan. Pegangnya kalau di UNS pegang kayak gini ya. Ini kalau kita pegang gini 2, 3, 4 gitu ya. Untuk menentukan pergerakan pasien-pasien kita minta gimana caranya nih? Lihat ya. Ini tangannya, jadi yang ini kan kulitnya kan elastis ya, didorong kayak gini dulu nih. Baru pasiennya diminta untuk bernafas, narik nafas panjang, bergerak, menunjukkan nanti dia menjauh apa enggak. Jadi bukan sekedar kita taruh kayak gini, tarik nafas, nggak bergerak. Ya, kadang kalian pas ngakalin ujian digerak sendiri. Padahal tekniknya salah ya. Jadi harusnya didorong dulu kulitnya ke daerah lateral ini, baru disuruh tarik nafas, maka dia baru bergeser. Kulitnya didorong dulu ke sini. Nanti kamu bisa belajar sama teman-teman. Kamu nggak ngeliat soalnya. Ya jadi didorong dulu. Itu titiknya. Itu untuk menghitung pergerakan. Setelah pergerakannya kita lihat simetris apa enggak. Simetris itu dilihat dari mana? Salah satunya melihat dari jempol kita ini menjauh. Kalau dia jauhnya sama, berarti simetris itu ya. Kalau enggak sama, berarti kemungkinan ada kelemahan atau tekniknya yang sama. Setelah itu kita juga bisa mengukur tactile fremitus dengan menyebut huruf-huruf vokal. Dokter izin bertanya, berarti untuk setiap posisinya itu selalu kayak bilang ke pasiennya tarik nafas? Betul. Setiap karena sebenarnya pemeriksaan tadi itu mewakili setiap lobus dari paru ya. Superior, medial, inferior, kemudian ini pergerakan dia rafmanya sebenarnya. Makanya dia ada 4 titik. Kalau nggak mewakili 1 aja lah. Ngapain banyak-banyak kan ya? Berarti kenapa dia dilakukan itu? Kemudian lakukan pemeriksaan tactile fremitus, menyebutkan huruf-huruf vokal. Kalau di sini apa? 77 ya. Kalau di UGM wolu-wolu gitu. Nah, kalau kalian nanti ketemu dengan teman-teman yang UGM, mereka nyebutnya wolu-wolu, songo-songo, wolu-wolu, songo-songo. Tidak ada masalah karena beda center, beda. Yang penting kan yang ditanya itu adalah huruf vokal. Nah, kalau bahasa Inggris kan 77, 99 menyebut huruf vokal. Jadi nggak boleh Z, nggak boleh karena huruf mati, nggak bisa digunakan. Jadi sebenarnya boleh, kalau saja yang penting hurufnya huruf vokal. Itu untuk kan tactile fremitus. Di inspeksi selain tadi palpasi, pergerakan, kemudian tactile fremitus, apa lagi yang kita nilai? Pengembangan tadi sudah masuk dalam ini tadi. Kita nilai itu ada tidaknya nyeri. Jadi sambil dipegang, Bapak nyeri nggak Pak? Enggak nyeri. Baik Bapak tarik nafas, ya, lepas, tarik nafas. Sambil dipegang, nanti kalau saya pegang nyeri bilang ya Pak ya, untuk menandakan ada tidaknya nyeri. Kemudian setelah nyeri, biasanya kita tambahkan yang pemeriksaan lain ada tidaknya gravitasi ya dan enggak. Kemudian kita dapat gambaran emfisema subkutis apa enggak. Jadi dipegang itu bukan cuma sekedar memegang, jadi ada tanggung jawab saat kita memegang, penilaiannya seperti itu. Dan itu kalau memang ada fraktur koste atau flail chest, bisa kita evaluasi di sana juga. Oh, ada apa enggak di sana. Seperti itu ya. Itu untuk
palpasi. Jadi cukup banyak pemeriksaan yang dikerjakan oleh palpasi. Saat ujian cukup aja dan hasilnya tidak perlu ditanyakan. Ya, ya. Tidak perlu ditanyakan. Kenapa mengembang? Mengembang dok? Ya mengembang. Mengembang dok? Habis aja waktu kalian ya. Ya baik kalian kerjakan nanti bagaimana hasilnya dokter terakhir. Ya simetris katanya. Baru. Jadi tidak dilakukan satu-satu kemudian ditanya. Jadi lakukan setelah itu baru tanyakan hasilnya. Bukan satu-satu poin ditanyakan. Itu kan sakit nggak pak? Sakit nggak dok? Enggak pak, sakit nggak dok? Lama kayak ini sekali. Tapi kalau dari UNS biasanya kelamaannya manajemen waktu itu penting banget. Kadang kalian yang pinter-pinter itu malah gagalnya di waktunya itu, bukan di tekniknya. Tekniknya bagus, tapi waktunya nggak cukup. Itu untuk palpasi. Setelah palpasi kita lanjutkan dengan perkusi. Bagaimana proses perkusi? Coba ada yang mau mencontohkan perkusi seperti apa? Pertama titiknya dulu, berapa jumlah titiknya? 7 kanan 7 kiri. 7 kanan 7 kiri. Bagaimana perkusi? Yuk, Mbak Mas, cara nempel perkusinya gimana? Ya coba. Perhatikan ya. Nah, kalau di UNS sebenarnya nggak ada salah. Jadi kalau di UNS, coba tadi Mas Ilya taruh. Nah, kalau di kita tidak meletakkan semua kayak gini. Coba baca deskripsinya. Gimana caranya? Cuman ujungnya saja yang menempel, bagian yang lain tidak menyentuh. Iya nggak? Apa saya lupa? Saya di UNS ngajarin tadi, karena saya bukan orang UNS. Jadi cuma ujungnya saja yang menyentuh, seperti ini. Jadi daerah lain itu belum menyentuh. Apa filosofinya? Biar tidak terjadi gangguan resonansi saat disentuhkan. Jadi seperti ini dia melakukan perkusi nempel kayak gini saja. Tidak seperti ini, tapi seperti ini. Nah ini aja yang jadi landasan saja yang menyentuh. Kalian nanti mungkin akan baca di referensi yang lain. Ada yang seperti ini yang tidak ada masalah, seperti ini tidak ada masalah. Bahkan ada yang langsung tiga jari, ya nggak ada masalah. Ya, tapi kita kan belajar dengan center kita yang menunjukkan UNS punya identitas, salah satu pemeriksaannya seperti ini untuk pemeriksaannya. Bagaimana pengetukannya? Itu tadi naruhnya. Terus gimana Mas Ilyas? Sekarang di Ilyas dulu namanya? Oh iya, di perkusi. Ya, lihat dia curang. Dia pakai 2 jari. Ya. Kadang 2. Nah, kalau di itu diajarinnya pakai 1 jari ya. Tapi kalau tangannya mungil kayak saya nggak bunyi biasanya kalau 1 ini. Ya kan? Makanya biasa pakai 2 jari untuk mendapatkan suaranya, gitu ya. Yang digunakan adalah perbilangan yang mana? Ini ya. Jadi ini yang kita pakai ya. Jadi nggak boleh. Tapi kalau di Sumatera pakainya ini. Iya benar, ya beda-beda gitu. Jadi ini nggak boleh nyentuh. Kalau dia ngelentur salah dia bilangnya. Tapi punya karakteristik masing-masing ya, tidak salah jadi. Ya, kalau kita bahkan ada yang ngajarin langsung 3 jari biar langsung dibandingin kanan kiri. Kayak gitu. Nah, ada juga yang ngajarin. Tapi kalau kita 1 jari nempel dipukul 1. Sendi yang bergerak adalah sendi. Gimana kita melakukannya secara zigzag ya, titiknya dan yang terakhir untuk mendapatkan titik perkusi. Biasanya kita dapatkan gambaran sonor untuk paru-paru yang normal. Kemudian apabila ada perubahan akan tergantung sekali dengan hasil perubahan. Kalau udara dia isinya hipersonor. Kalau dia isinya satu massa padat gambarannya redup gitu ya. Tapi kalau massa berongga gambarannya peka. Seperti itu ya. Itu yang akan kita dapatkan. Kita lakukan tadi. Gitu ya. Tapi saat melakukan ini kan di sini ada skapula ya. Jadi kalian harus agak di tengah ya. Kalau kita lihat di bukunya pun di tengah. Jadi bukan di sini, kelihatan banget. Kok resin termuda yang nggak paham melakukannya di tengah ini. Kalian perkusinya tulang. Pasti tidak punya. Berarti di sisi medial dari Sisi medial dulu. Sisi medial. Kan di sini ada tulangnya. Udah nggak dapat sonor, dapatnya peka.
Tapi sebenarnya pada pelaksanaannya pemeriksaan sonor redup itu bukan suatu hal yang menjadi fundamental ya. Pada akhirnya itu adalah feeling kita ketika kita merasakan ke pasien. Karena sonor saya dengan sonor Mas Ilyas itu beda. Karena ketebalan lemaknya beda. Sonor saya sonor banget, bahkan mungkin hipersonor bagi dia. Ya kan? Abang dengeran banget kan? Karena lemaknya nggak terlalu banyak. Tapi coba kalau ketemu dengan teman-teman yang lemaknya banyak, redup semua dari atas sampai bawah. Nah, kayak gitu kan. Jadi yang kita dapatkan itu adalah feel, bukan dari bunyinya. Kalau ngapalin bunyinya bullshit sebenarnya. Ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan yang itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu melakukannya secara zigzag. Kenapa kita melakukannya secara zigzag? Karena kita ingin membandingkan dengan sisi sebelah pasien sebagai nilai sehat atau nilai normalnya. Itu tadi yang saya bilang. Nilai normal saya itu tidak sama dengan punya teman-teman. Ya, punya teman-teman juga tidak sama dengan saya. Kalau saya tadi hipersonor semua. Penengok orang ini harus di USD langsung gitu kan. Tapi kalau yang lain kan mungkin jadi redup semua harus di USD juga karena efusi pleura kan enggak gitu. Jadi harus dibandingkan misalnya pasiennya langsung oh ini dia titik normal dia bunyinya seperti ini ya. Itu nanti baru turun. Oh ini kok beda sendiri dari yang lainnya. Nah, dari situ baru kita tahu ini ada suatu kelainan. Itu untuk pemeriksaan perkusi ya. Jadi perkusi itu kenapa kita lakukan secara zigzag, kemudian dilakukan itu yang jadi standar adalah standar pasien sendiri, tidak boleh wah redup ini efusi ini, tidak boleh ya seperti itu untuk pemeriksaan yang perkusi. Setelah perkusi dilanjutkan dengan auskultasi. Auskultasi sama titiknya dengan titik dari perkusi. Biasanya kita lakukan juga secara zigzag karena ingin membandingkan. Kalau auskultasi itu bisa menggunakan referensi. Karena namanya suara dasar vesikuler itu sama, manusia mana saja sama, dia tidak akan ada perbedaan. Tapi beda dengan perkusi itu tadi, karena ada faktor-faktor lain yang menentukan gitu ya. Bahkan ada guru saya mengajar itu kalau perkusi itu tangan tuh harus benar-benar ditekan sampai kalian merasakan selaiganya, baru boleh dilakukan perkusi. Jadi nggak cuma sekedar asal nempel. Kenapa? Karena alasannya ototnya, lemaknya tuh kalau bisa dieliminir dengan cara apa? Ditekan semaksimal mungkin. Jadi selesai dilakukan perusahaan fisik merah kayak habis dikerok. Gitu. Ya. Itu ada berat jadi pasien. Iya kan? Pasien. Pasiennya. Gitu ya. Oke. Auskultasi harusnya bisa mendengarkan yang kayak gitu tuh harus mendengarkan. Makanya ini manekin ini bagus nih, canggih nih. So, kebeli Avanza 1 nih. 200-300 juta loh harga manekin kayak gini. Ini kalau kalian taruh sesuai dengan titiknya akan memberikan suara ya, tapi sesuai dengan instruksi dari CSL kalian disuruh dengar lewat YouTube. Tapi ternyata ada perbedaan yang perlu kita ketahui di sini bahwa secara institusi itu punya kiblat masing-masing. Contohnya membedakan antara ronki dan crackless. Di Indonesia kebanyakan itu digabung, termasuk di UNS. Jadi UNS biasanya cuma menyebutkan ronki basah kasat, ronki basah halus, selesai. Nggak ada lagi ronki, kemudian crackless itu nggak ada lagi, crackless itu nggak ada lagi. Ya. Jadi kalian harus membuka YouTube-nya berarti ya untuk mendengarkan suara. Karena saya nggak bisa mencontohkan, nggak bisa ngejawab yang mau dicontohkan di sini. Yang kena pneumonia, kita suruh minum air tapi lewat pernapasan kan, pneumonia aspirasi kan. Gak mungkin kita tolong ya, di sini dulu coba didengarkan. Kalau suara wheezing biasanya gampang ya, ada bunyi ini kayak sudah sering coba mendengarkan. Yang cukup sulit itu stridor dengan wheezing. Tapi kata kuncinya adalah titik yang kita lakukan pemeriksaan. Biasanya stridor itu kelainannya bersifat sentral, berarti dia kenanya di daerah tracheal. Kalian dengar suara stridor. Kalau sudah di sini, nggak mungkin kalian temuin gambaran stridor. Ya, kayak gitu ya. Itu untuk pemeriksaan fisik yang posterior. Yang anterior pasiennya baru disuruh di tiduran. Di sini paling enak melakukan perkusi, cuma tiduran. Prosedurnya sama, inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. Biasanya kita show up-nya di sini ya untuk melakukan pemeriksaan fisiknya. Karena apa? Karena pasien akan jauh lebih mudah nih dilakukan perkusi itu lebih terdengar suaranya. Ya kan, lebih terdengar suaranya dibanding saat pasiennya duduk. Ya. Makanya lebih enak gitu ya. Tapi kan
saya untuk teman bakso. Nah, ini beda nih. Ya. Ini beda nih. Karena redup jantung. Dari sini kan kita bisa bedakan. Kenapa ada yang gunain 3 jari biar bisa langsung bedain. Nah, beda. Tapi kita pakainya nggak gitu. Kita pakai tetap sesuai dengan itu struktur kita. Gitu ya. Biasanya tidak dilanjutkan dengan mencari batas jantung ya. Kalau untuk blok respirasi nggak perlu dilakukan pemeriksaan batas jantung. Yang perlu dilakukan malah batas diafragma. Gimana caranya? Itu tadi sudah kita dapatkan. Ini ya. Si sonor ya. Sudah? Kak, suruh tarik napas lagi. Tahan. Sonor lagi. Ya, jadi dia disuruh tarik napas. Kemudian diturunkan sampai kita ketemu batas. Jadi ekspansi diafragma itu minimal 2 sampai 5 cm. 5 cm berarti di situ cuma batasan untuk melakukan pemeriksaan fisik paru. Ya. Tadi sama untuk pemeriksaan inspeksi, kemudian palpasi. Palpasinya ada sedikit berbeda nih kalau di anterior. Berapa jumlah yang dipegang? Palpasi. Berapa? 3. Nah, cuma 3 ya. Jadi beda ya. Jangan lupa ya. Jadi jangan disamain. Belakang 4, di depan 3. Itu kalau di UNS ya. Kalau di center lain mungkin berbeda. Iya, berbeda. Ada yang bahkan palpasi pun menggunakan 7. Banyak banget ya. 7. Tapi kita ngikutin center kita. Itu untuk pemeriksaan fisik dari pemeriksaan fisik pasien untuk dasarnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih, Probandes. Tapi saya lebih berkenan masnya kalau pakai baju dulu. Karena cukup banyak nanti kita belajar.